Halo, apa kabarnya? Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Jumpa lagi dengan saya untuk membahas berbagai pengajaran Kristen. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang puasa sebagai salah satu bagian dari formasi spiritualitas. Selain kita berdoa dengan sungguh-sungguh setiap hari, merenungkan firman Tuhan di dalam saat teduh kita pun perlu menyelenggarakan hidup berpuasa. Tentulah kehidupan berpuasa kita tidak sama seperti yang diajarkan atau dijelaskan oleh kepercayaan di luar kekristenan. Kita berpuasa berdasarkan pada pengajaran yang ada di dalam ajaran Alkitab. Apa saja yang perlu kita siapkan dan apa saja yang perlu kita mengetahuinya? Yang pertama, berpuasa itu berarti kita sungguh-sungguh memiliki komitmen. Komitmen yang sepenuh hati bersandar, bergantung, berharap kepada Tuhan yang berdaulat di dalam hidup kita. Jadi itu hal yang menjadi motivasi, menjadi pendorong untuk kita menyelenggarakan hidup berpuasa. Yang kedua adalah kita harus sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak ada keangkuhan, kesombongan, kecongkakan, dan segala hal yang berkaitan dengan pemusatan diri atau keegoisan. Yang ada adalah sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Memohon belas kasihan, memohon kemurahan hati Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan. Yang ketiga, berpuasa berarti kita sungguh-sungguh meminta pengampunan dari Tuhan. Karena keberdosaan kita, karena kejahatan kita kepada Tuhan, lalu kita sungguh-sungguh meminta pengampunan dan meminta belas kasihan dari Tuhan supaya dosa kita, kesalahan kita dihapuskan dan kita kembali hidup yang benar. Umumnya 3 motivasi, 3 dorongan, 3 dasar dari kehidupan berpuasa kita itu bersamaan dengan kita berdoa. Tentulah ada berbagai macam praktek berpuasa. Ada yang mulai dari pagi jam 6 sampai jam 6 sore. Ada yang 3 hari 3 malam, bahkan ada yang 40 hari. Yang pasti, apakah berpuasa kita betul-betul berkenan di hati Tuhan? Nah, di sini saudara yang kekasih di dalam Kristus, di dalam Yesaya 58 dijelaskan dengan tegas sekali bahwa kehidupan berpuasa kita bukan sekedar merendahkan diri, tetapi ada sikap dan tindakan kita yang nyata terhadap sesama. Kita memperlakukan sesama sebagaimana Tuhan memperlakukan kita dengan kasih dan kebenarannya. Kita tidak memperlakukan orang lain atau menjelaskan segala sesuatu kehidupan berpuasa kita seperti orang-orang dunia. Apa yang Tuhan perintahkan di sana? Berpuasa itu berarti kita melepaskan belenggu-belenggu daripada orang-orang yang tertawan, yang tertindas. Kita turut serta di dalam kesulitan dan peduli betul-betul, bukan hanya simpati atau empati, tetapi kita betul-betul nyata menolong orang lain, berbagian di dalam kesulitan mereka, ikut serta di dalam penderitaan mereka. Nah, ini adalah salah satu bagian yang penting di dalam kita menyelenggarakan kehidupan berpuasa. Apabila misalnya kita berpuasa dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, ada 2 kali tidak makan, tidak minum tentunya, maka jumlah makanan yang kita harusnya makan pada hari itu
atau biaya yang diperlukan dan dibutuhkan untuk makan itu kita pakai, kita gunakan untuk kepentingan dan keperluan orang lain yang membutuhkan. Jadi ada satu tindakan yang nyata di dalam kehidupan kita berpuasa. Bukan hanya berdiam diri, merenung, menundukkan diri di dalam kamar atau di satu tempat yang sepi lalu bermohon belas kasihan Tuhan, tetapi juga ada tindakan yang betul-betul nyata kita lakukan. Selain kita berdoa syafaat untuk pemerintah, untuk negara, untuk bangsa, untuk rakyat, untuk pelayanan pengajaran, untuk penginjilan, untuk gereja-gereja Tuhan yang mungkin teraniaya, yang mungkin tidak bisa beribadah dengan sebebas yang diharapkan dan sebagainya. Kita berdoa, bersyafaat, menyampaikan doa-doa kita kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dan juga ada tindakan nyata yang kita lakukan. Kehidupan berpuasa kita bukan sekedar juga menampilkan raut wajah yang memelas. Di dalam Injil Matius pasal 6 sampai dengan pasal 7 dijelaskan oleh Tuhan Yesus ada satu sikap yang perlu dilakukan oleh orang percaya di dalam melakukan kehidupan berpuasa. Kita tidak seperti orang munafik lalu menunjukkan raut wajah kita yang memelas, kemudian menyampaikannya di hadapan publik dan mengatakan aku sedang berpuasa. Jawabannya tidak demikian, kata Tuhan Yesus. Ketika kita tampil di publik, tampil di hadapan banyak orang, saat kita berpuasa, maka wajah kita harus tetap segar, harus tetap menunjukkan bahwa kita aktif, bahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih kreatif lagi, di mana kita dikatakan di sana mencuci muka kita, menunjukkan raut wajah yang penuh dengan sukacita, dan tentu tetap bekerja dengan aktif. Nah, itu berpuasa di dalam kehidupan orang-orang percaya. Bagaimana sikap kita terhadap orang percaya yang belum berpuasa? Tentulah kita harus memberikan contoh dari diri kita dan sekaligus juga memberikan kepada setiap saudara-saudara kita yang belum berpuasa suatu dorongan untuk melakukan puasa dengan 3 motivasi tadi, yaitu komitmen yang sungguh-sungguh, kerendahan hati, dan juga permohonan pengampunan dan pertobatan. Kita tahu ada kisah yang namanya kisah Yunus, di mana satu kota, yaitu kota Niniwe, yang akan dihancurkan oleh karena kejahatan mereka. Yunus memberitakan firman Tuhan, menyampaikan kabar baik kepada bangsa itu, kota itu, dan akhirnya pemimpin kota itu dan seluruh penduduknya, bahkan seisi makhluk hidup di sana berpuasa, memohon pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan tidak menghukum mereka dan mereka hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Demikian juga kita bisa menyelenggarakan kehidupan berpuasa di dalam konteks kekinian. Kalau kita sedang mengalami kesulitan, bangsa kita mengalami pergumulan, mari setiap orang percaya bersama-sama menyelenggarakan puasa, doa dan puasa untuk bangsa ini. Dan tentulah kita harus sungguh-sungguh melakukannya. Bukan sekedar tidak makan, tidak minum, tetapi juga betul-betul memohon kepada Tuhan agar anugerahnya, kasihnya, kemurahannya, belas kasihannya nyata dan dinyatakan kepada bangsa ini. Mari saudara yang kekasih di dalam Kristus, bagi kita yang belum pernah berpuasa, melatihlah diri kita sendiri dengan apa yang sudah kita lakukan. Ada banyak alasan orang tidak berpuasa.
sakit mah, takut nanti ada gejala-gejala penyakit dan sebagainya. Kalau kita belum memulai dan belum pernah mengerjakan, marilah kita coba kerjakan. Kita latih diri kita. Kita mohon kemurahan dan kekuatan dari Tuhan. Tetapi harus diingat, di dalam berpuasa tetap ada doa, tetap ada perenungan firman, tetap ada tindakan-tindakan nyata di dalam kehidupan kita. Memberi sedekah, menyatakan kasih kepada orang lain, dan tentulah dengan kita terlatih berpuasa, pertumbuhan rohani kita diharapkan semakin dekat Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin cinta sesama. Karena seluruh aktivitas kerohanian kita, dua hal yang paling penting yang perlu kita ketahui dan perlu kita tanamkan terus, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, tentu di dalam kasih Tuhan. Nah, dua bagian ini yang penting di dalam mengerjakan apapun untuk kita mengalami pertumbuhan rohani. Kiranya saudara yang kekasih di dalam Kristus mempraktekkan hidup berpuasa bagi kemuliaan Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.